Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita, karunia, hidayah, taufik yang senantiasa mengucur kepada kita. Tidak ada perkara yang lebih pantas untuk kita lakukan kecuali bersyukur atas segala limpahan nikmatnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan teruslah untuk bersyukur, senantiasa bersyukur, tidak pernah kendur, tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana nikmat Allah juga tidak pernah terputus. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syukur kita adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Teruslah jaga ketakwaan kita, bahkan tingkatkan dengan meningkatkan ilmu dan amal. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Banyak terjadi di akhir zaman fenomena yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tersebarnya perzinaan. Zina tersebar di mana-mana. Ini bukan berarti kita dibolehkan berzina sama sekali. Zina tetap haram, zina tetap terlarang, bahkan mendekatinya pun dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahishatan, karena dia adalah kekejian, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Jauhilah perzinaan, bahkan jauhilah segala perkara yang mendekati zina, segala pintu yang mendekati zina, sarana yang mendekati zina. Kenapa sekarang zina menjadi marak? Karena sarananya banyak. Makin mudah orang untuk bisa melakukan perzinaan, naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari perzinaan, itulah orang-orang yang mulia, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Karena di akhir zaman iman semakin menipis, semakin sedikit orang yang bisa menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, di antaranya menjaga diri dari bahaya perzinaan. Begitu dekat perzinaan, begitu banyak orang berzina karena mudahnya sarana. Orang menggampangkan. Kalau dulu masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, hari ini banyak kita menyaksikan di jalan-jalan orang berduaan, bukan suami istri, bukan saudara-saudari, tapi apa? Mereka berani berduaan, berboncengan, duduk di taman dan lain sebagainya. Itu sarana menuju zina, dan mereka hakikatnya sudah berzina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba libni Adam, ditulis untuk anak Adam, nasibuhu minaz zina, bagiannya dari zina. Mudrikun la mahalah, pasti akan melakukannya, tidak akan tidak. Pasti akan melakukan zina. Fal ainani zinahuma an-nadhar, dua mata zinanya adalah melihat. Jadi zina mata dengan melihat yang haram, melihat lawan jenis. Laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki dengan syahwat, itu zina mata. Wal udunani, dan dua telinga zinahuma al-istima', mendengar suara yang merdu,
mendengar rayuan, mendengar kata-kata yang merayu dan seterusnya. Itu semua adalah zina telinga. Memperdengarkan juga zina mulut. Wal fam, dan mulut, zinanya adalah dengan berbicara. Termasuk mewakili mulut adalah tulisan, dengan ketikan, dengan chatting. Terjadi perzinahan gara-gara ada chatting, gara-gara ada medsos hari ini. Sarana perzinahan luar biasa. Bahkan banyak aplikasi yang dijadikan sebagai sarana untuk berzina. Bahkan aplikasi yang sejatinya bukan untuk kencan, tapi akhirnya dipakai untuk berzina. Karena mudahnya manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sarana hubungan manusia dengan HP yang canggih, HP yang cerdas, ternyata membuat manusia semakin dungu, semakin bebal. Manusia semakin tidak peduli dengan kebenaran, tidak bisa melihat mana hak mana batil, gelap matanya. Karena godaan setan semakin mudah, semakin terbuka pintu untuk bisa terjerumus ke dalam perzinahan, wal'iyadzubillah. Kemudian tangan zinanya adalah dengan menyentuh. Kemudian kaki juga zinanya dengan melangkah menuju perzinahan. Maka kemudian hatinya berangan-angan, membayangkan, itu zina dengan hati. Akhirnya kemaluanlah yang akan membenarkannya atau mendustakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu mudahnya manusia berzina. Kata Nabi, la mahala, tidak bisa tidak. Di akhir zaman seperti sekarang, mata siapa yang tidak pernah melihat yang haram? Maka upaya yang harus kita lakukan adalah menundukkan pandangan kita. Kalau terlihat tidak sengaja, segera palingkan. Pandangan yang tidak disengaja memang tidak berdosa, tapi kalau diteruskan menjadi dosa. Maka bagaimana hari ini kita menghindari pandangan yang haram, sementara di jalan-jalan kita lihat bagaimana tersebar wanita mengumbar aurat. Ini juga upaya preventif yang harus dilakukan oleh para wanita. Jagalah pakaian kalian, jagalah kehormatan kalian. Wanita mulia, wanita terhormat adalah wanita yang tidak gampang gelandangan keluar rumah, tidak gampang untuk keluar dari rumahnya, sebagaimana Allah tegaskan, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Ibnu Bas rahimahullah taala mengatakan, sebaik-baik aurat bagi wanita adalah rumahnya. Maka wanita kalau sudah keluar dari rumahnya, maka akan dihiasi dengan setan, dibuntuti setan. Dia menghadap dengan rupa setan, membelakangi juga dihiasi oleh setan. Apalagi wanita keluar rumah membawa parfum, memakai parfum, ini disebut pezina oleh Rasulullah SAW. Betapa banyaknya wanita yang demikian. Maka pantas saja kalau kemudian banyak laki-laki tergoda, banyak laki-laki hidung belang maupun hidung gak belang, semuanya tergoda dengan wanita yang mengumbar auratnya, memakai parfum yang wangi, bahkan menggoda, sengaja menggoda. Apalagi jumlah wanita sudah lebih banyak daripada laki-laki. Banyak wanita tebar pesona karena takut tidak laku lagi. Akhirnya laki-laki yang tadinya soleh, yang tadinya beriman bisa berubah gara-gara wanita. Terlalu banyak kisah dari kalangan salaf dulu, orang-orang soleh yang kemudian berubah menjadi kafir bahkan gara-gara tergoda oleh wanita, wal'iyadzubillah. Tergoda oleh wanita. Makanya benar kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah, ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Maka kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah dari wanita. Wanita bagian dari dunia, tapi Rasul ulangi lagi. Rasul tegaskan, menunjukkan betapa bahayanya wanita bagi laki-laki. Maka laki-laki yang dijaga oleh Allah, tidak tergoda oleh wanita, itulah laki-laki yang Allah muliakan dengan kehormatan, terhormat di dunia, di kuburan sampai di surga nanti. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, seandainya ada terlintas pikiran godaan setan, pasti ada keinginan untuk berzina atau memulai dengan pintu-pintunya, sebab-sebabnya, sarana-sarananya, segera diputus. Segera ingat, diantaranya ingatlah hadis Nabi SAW. Ada seorang pemuda dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Para sahabat menengok dan mereka marah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, mari ke sini. Kemudian Rasul bertanya, kamu berzina? Iya. Apa kamu rela jika ibumu
dizinai? Tidak demi Allah, kata dia. Demikian juga manusia enggak ada yang rela ibunya dizinai. Apa kamu rela anak perempuan gadismu dizinai orang? Tidak demi Allah. Demikian juga manusia enggak ada yang rela anak perempuannya dizinai. Apa kamu rela saudarimu dizinai? Tidak demi Allah. Demikian juga semua orang, tidak ada yang rela saudarinya dizinai. Apa kamu rela bibimu dizinai? Tidak demi Allah. Semua jawabannya tidak. Maka kemudian Rasulullah pun memegang dadanya dan Rasul mendoakan. Ini penting doa ini. Doakan siapapun yang mungkin ada gejala-gejala cinta yang terlarang, yang mulai dekat dengan keharaman, yang mulai ada pintu-pintu menuju perzinaan, pegang dadanya, doakan. Allahumma gfir dzambah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbah, dan bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, dan lindungilah kemaluannya. Maka sejak saat itu dia pun menjadi orang yang sangat benci dengan perzinaan. Inilah bagusnya tarbiyah dari Nabi SAW. Ini di antara solusi. Mungkin ada di antara saudara, anak atau siapapun di sekitar kita yang mulai ada gejala pacaran misalnya. Segera doakan, nasihati, kasih tahu bahwasanya kamu walaupun gak berzina dengan kemaluan, matamu berzina, tanganmu berzina, telingamu berzina, lisanmu berzina, dan itu dosa di sisi Allah Ta'ala. Dan itu semuanya dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Semua adalah kekejian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan tindakan preventif sedini mungkin. Gejala-gejala menuju ke arah sana kita cegah. Makanya sekolah jangan sampai anak-anak sekolah pacaran, dipisahkan lagi dengan perempuan. Sudah dipisahkan pun tidak ada keamanan 100%, pasti ada saja setan akan menggoda. Maka terus dijaga, anak-anak kita dijaga dari segala pintu-pintu yang menjerumuskan kepada perzinaan. Dan ini tanggung jawab berat bagi pengelola sekolah atau pesantren. Ketika terjadi perzinaan, gara-gara mereka terledor, tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk membentengi anak didiknya dari perzinaan, bisa jadi pertanggungjawabannya di hadapan Allah tidaklah ringan. Maka kaum muslimin, ini semua tanggung jawab kita semuanya. Kita jaga diri kita, sucikan hati kita. Orang yang bisa menjaga diri, tidak terjerumus ke dalam cinta yang terlarang, hatinya bersih dari noda-noda yang mengandung larangan Allah Ta'ala, sehat hatinya, itulah yang kita inginkan. Kita semuanya ingin meninggal dunia, menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat dari segala noda. Dan itu diantara upayanya meninggalkan zina dan segala pintu-pintunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ahibati rahimani Allahu wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai benteng pertama dan terakhir yang menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka. Maka siapa yang kehilangan takwa, jangan harap bisa masuk ke dalam surga dari awal waktunya. Kalaupun dia masuk surga, mungkin singgah dulu di neraka ketika orang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah jaga ketakwaan kita, jaga keimanan kita, jauhi segala sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kehinaan, kemungkaran, kefasikan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, dan semua dosa-dosa. Sekecil apapun dosa itu jangan diremehkan. Karena semua perkara besar diawali dari yang kecil. Kebakaran rumah itu diawali dari percikan api yang kecil. Maka dosa yang diremehkan kecil bisa jadi menjadi sebab orang masuk ke dalam neraka dan bisa jadi kekal di dalamnya, wal'iyadzubillah. Ada satu kalimat yang bisa menyebabkan orang kafir, wal'iyadzubillah. Maka jangan remehkan segala dosa apapun itu bentuknya. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, lindungi anak-anak kita terutama. Ini kewajiban orang tua semuanya. Kenapa banyak berzina di kalangan remaja? Karena di antara sebabnya banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab. Mereka membiarkan anaknya bergaul bebas. Mereka membiarkan anaknya main HP bebas, berhubungan dengan siapapun dengan bebasnya. Tontonannya juga mengandung birahi yang menguatkan syahwat mereka.
sehingga tergoda untuk melakukan berbagai eksperimen yang terlarang, naudzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, pencegahan sejak dini ini adalah kewajiban kita semuanya. Jangan diremehkan. Sekali meremehkan hal ini, akibatnya akan fatal. Tidak sedikit kami mendapatkan curhat atau keluhan dari sebagian orang tua. Tiba-tiba bilang, Ustadz, anak saya menghamili anak SMA. Terus gimana? Saya pun gak bisa memberi solusi. Bagaimana solusinya? Sudah terjadi. Maka preventif dari awal. Sebelum terjadi, bahkan ada juga yang sudah menikah, sudah punya istri, istrinya tidak digauli, jarang ditemui, malah dia berzina dengan orang lain. Bahkan orang lain itu hanya objek orang yang berlangganan kepada dia, naudzubillah min dzalik. Ini interaksi dunia begitu terbuka, begitu mudahnya membaur laki-laki dengan perempuan. Ini semua adalah pintu-pintu yang mendekatkan kepada perzinaan. Maka tidak ada upaya yang lebih besar daripada menguatkan iman. Kuatkan iman, kuatkan ilmu, dekati majelis taklim, dekati para ulama, dekati para guru, dekati nasihat-nasihat yang indah. Cintailah Quran, dekati Al-Quran. Kalau orang jauh dari ilmu, jauh dari Quran, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, yang dekat adalah setan. Kalau orang dekat dengan setan, pasti dekat dengan kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Filastin. Innaka sami'ud du'a, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimissalah.